العالمين به نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Kepala Desa kalau mungkin ada, Pak Imam, om-om dan tante-tante saya, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan diturunkan Nabi adalah sebagai Nazir wa Bashir. In ana illa Nazir wa Bashir, yaitu sebagai pemberi peringatan dan sebagai pembawa kabar gembira. Jadi kalau kita simak ayat-ayat tentang neraka, tentang peristiwa kiamat dan lain sebagainya, itu semua adalah ayat-ayat tentang nazir, anzara yunziru inzar, yang memberikan peringatan, ancaman, dan mengingatkan kepada kita tentang besarnya dosa-dosa dan begitu kecilnya amal yang kita lakukan. Dan kalau kita menyimak ayat-ayat tentang surga, tentang ampunan ilahi dan lain sebagainya, itu semua adalah ayat-ayat tentang basyir, tentang kabar gembira. Ayat-ayat tentang yang memberikan harapan, yang memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin wal mukminat. Dan di antara hal yang disunahkan oleh Rasulullah kepada kaum mukminin adalah memberikan basyir, basyara yubasyiru tabsyir. Itu perubahan kata-katanya. Wa basyiril mukminina, dan dibacakan oleh adinda kita itu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin itu. Nah, di antara hal yang disunahkan Rasulullah adalah memberikan kabar gembira, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berduka, terutama yang berduka karena musibah atau meninggal dunia itu. Dan Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui adalah apa makna basyir itu. Basyir itu tentu tidak bermakna sebagaimana yang dilakukan oleh penceramah-penceramah pada umumnya, yaitu memberikan lawakan di acara-acara kematian. Itu bukan hiburan, itu lawakan. Itu yang harus dibedakan. Sehingga dari lawakan itu kita tertawa memang. Mungkin yang berduka juga tertawa, dan akhirnya melupakan bahwa ada yang meninggal, dan kita pun akan menyusulnya. Karena ceramah-ceramahnya berisi lawakan, akhirnya kita menghadiri acara kematian yang semestinya dipenuhi dengan perenungan, mengambil pelajaran, pesan dan hikmah. Akhirnya tidak sama sekali. Kita kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak memberikan perubahan sikap perilaku terhadap kita. Oh, bahwa kita pun akan menyusul yang mati. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat pola-pola metode-metode yang dilakukan oleh Rasulullah di acara-acara kematian adalah yang melakukan basyir, memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu memberikan harapan kepada si keluarga yang ditinggalkan, bahwa sesungguhnya yang meninggal itu tidak meniada, tidak hilang sama sekali. Seperti kata Allamah Tabatabai, itu salah satu penafsir besar di Timur Tengah. Bapak Ibu sekalian kenal dengan Prof. Rais Shihab, itu ahli tafsir, profesor tafsir lulusan Mesir terbaik di Indonesia. Dia punya buku tafsir namanya Tafsir Al-Misbah. Itu banyak mengutip dari Allamah Tabatabai itu. Nah, kata Allamah Tabatabai,
maut itu laisal in'idam bal istikmalun. Katanya kematian itu bukan meniada. Jadi kita tidak meniada ya dengan kematian Bapak sekalian. Tapi menyempurna malahan, kata istikmalun. Laisal in'idam bal istikmalun. Bukan meniada, tapi menyempurna. Mengapa kematian yang disebut dengan menyempurna dan meniada? Karena sesungguhnya kalau kita berpikir itu, yang kita sebut dengan mati itu adalah hilangnya sesuatu yang hidup dari diri kita. Yang hidup itu kita sebut dengan roh, an-nafs, atau roh atau jiwa. Sementara jasad kita ini sedari awal ya memang mati. Kalau kita lihat fisik kita ini, kalau nggak ada rohnya itu ya mati. Sama dengan mikrofon ini, sama dengan bebatuan ini. Kita dikatakan hidup, jasad kita dikatakan hidup ini, itu karena sesuatu yang hidup di dalamnya, yang kita sebut dengan jiwa, ruh. Nah, mati itu artinya sesuatu yang hidup itu meninggalkan jasad kita yang memang sejak awal sudah mati. Dan hakikat manusia ada nafsnya. Nah, nafs inilah, jiwa inilah yang kemudian berpindah dari alam materi ini ke alam barzakh untuk kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke alam akhirat. Jadi hakikat diri kita sebagai nafs tetap hidup dan menyempurna, meninggalkan alam yang serba kekurangan ini. Alam ini sebenarnya alam gaib. Jadi alam gaib itu bukan alam yang di sana, tapi alam materi ini itu adalah alam gaib itu. Gaib itu jadi baba, yaghib, ghaiban atau guyuban dan sebagainya. Berhadapan dengan hadirun. Itu biasa kita sebut hadir. Hadir itu artinya hadir, alam kehadiran. Nah, dunia ini itu merupakan alam gaib, itu alam ketidakhadiran. Mana semua kita saling terpisah, alam ketercerai-beraian, tercerai-berai, semuanya saling terpisah. Ini dua jari saya ini saling terpisah. Disebut dengan gaib. Yang ini gaib dari yang ini, tidak hadir. Nah, di alam sana disebut alam yang lebih sempurna, itu disebut alam hadir, di mana semuanya hadir di situ, tersaksikan hakikat wujud diri kita sebagai manusia. Tentang kematian, ini yang ingin saya bahas sedikit, 10 menit. Tentang kematian itu ada dua jenis kematian sebenarnya. Orang-orang Jerman, ada pemikir Jerman namanya Heidegger, itu mengkaji tentang kematian, hakikat kematian. Sehingga dalam istilah Jerman itu ada yang disebut dengan Sterben dan ada yang disebut dengan Ableben. Kalau Ableben, itu artinya di atas, kayak di bahasa Inggris. Kalau Leben artinya life. Jadi kalau Ableben artinya di atas, hidup, meninggal dunia. Ableben itu mati pada umumnya, dalam bahasa Arab disebut dengan mati al-mautut tabi'i, mati alami. Seperti ayam yang akan mati, pohon kelapa yang akan mati, pohon pisang, mati lampu, mati listrik, dan sebagainya. Itu mati alami itu. Mati tanpa terencana. Tiba-tiba saja mati. Itu disebut dengan meninggal dunia atau mati pada umumnya. Mati alami. Ableben. Sementara yang kedua adalah Stirben. Dalam istilah Jerman, dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan al-maut ikhtiyari. Mati ikhtiari. Kalau kata Rasulullah SAW itu biasa disebut dengan mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Oh, itu ahli tarekat. Ahli tarekat paham ya. Jadi Sterben atau mati ikhtiari ini kita memilih untuk mati, kita mematikan diri kita itu. Dalam salah satu ayat di surat Baqarah ayat 54 dikatakan faqtulu anfusakum wa idh qala Musa liqaumihi
innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum. Ayat di situ pertengahannya itu faqatulu anfusakum. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Ini yang menarik poin di sini. Faqatulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Ini kalau kita mencerna ayat itu tanpa menggunakan akal yang sehat, maka terjadilah apa yang kita saksikan di berbagai kota itu. Mereka akan melegakan dirinya dan merasa sedang beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menghayalkan akan mendapatkan 72 bidadari di sana nanti. Itu karena kesalahan dalam memaknai ayat itu. Faqatulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian itu. Padahal yang dimaksud di situ adalah dalam dunia tasawuf atau thariqah adalah mematikan kehendak diri itu. Karena di awalnya dikatakan kalian telah menganiaya, menzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Dan sekarang itu bukan anak sapi yang jadi sesembahan, jabatan jadi sesembahan. Kita melakukan hal-hal yang menghinakan diri kita demi jabatan, uang jadi sesembahan dan sebagainya itu. Semua itu jadikan sesembahan. Ketika itu kita diperintahkan untuk kembali kepada Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Gimana caranya? Caranya faqatulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Membunuh diri yang membunuh kehendak negatif diri itu. Membunuh potensi-potensi yang membuat kita pada keburukan, kejahatan. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu disebut dengan faqatulu anfusakum. Sehingga ketika manusia mematikan kehendaknya dan menjadikan kehendak Tuhan sebagai acuan geraknya, maka sesungguhnya dia sudah mati itu. Dia sudah mati secara mati ikhtiari. Jadi ada dua mati kita jemput kematian itu, kita bunuh diri kita, kehendak diri yang bersifat negatif itu, dan ada mati alami, aqliban. Terakhir sekali, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan, man sa'alallahu syahada bisidqi jama'allahu ma'as syuhada wa in kana mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Tuhan akan mengumpulkan dia bersama para syuhada. Wa in mata, walaupun dia mati ala firasyih, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi sebenarnya semua kita itu bisa mendapatkan nilai mati syahid dimanapun kita mati itu, di atas ranjang, di kebun dan lain sebagainya, selama kita melakukan hal-hal yang baik, amal soleh, berjuang di situ. Ketika kita mati di situ itu tercatat sebagai mati syahid. Bahkan tidak semua yang masuk, misalnya mati dalam masjid itu mati syahid, tidak semua itu. Tidak semua juga yang mati di tempat minum balo itu mati tercela, Anda juga. Tergantung nanti ngapain dia masuk ke situ. Dia masuk masjid, apakah dia sholatnya tidak dengan ria, penuh dengan keikhlasan itu apa dan sebagainya. Kalau sholat tapi ria ya masuk neraka juga ya. Tempat minum balo tapi menasihat dan sebagainya, walaupun jarang mungkin, insya matinya mati syahid. Jadi semoga kematian selalu datang silih berganti, terutama di tengah-tengah pandemi ini, itu semakin mendekatkan kita, memotivasi kita untuk membunuh diri kita. Faqatulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Sembari berdoa juga untuk al-syahadah, untuk meminta syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari konsisten dalam menapaki jalan-jalan kebaikan itu. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para syuhada dan mujahidin bersama para nabi yang
dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.